Ini ada pertanyaan lagi dari Doti Lilipali. Baik, Om Swastiastu semuanya. Swastiastu. Ya, terima kasih. Saya dengan Doti Lilipali dari PHRI Jakarta. Nah, yang ingin saya tanyakan, sebenarnya saya mengikuti beberapa webinar ataupun kesiapan Bali menuju next normal yang tadi seperti disampaikan oleh Gus Agung, dan sangat menarik. Jakarta sendiri sedang berupaya untuk mengajukan diri untuk siap reopening, khususnya bagi rekan-rekan hotel juga di operation, dan kami sedang membuat beberapa protokol yang ada. Saya sudah mengikuti dari Bali Hotel Association dan beberapa hal protokol-protokol yang sedang disiapkan saat ini. Nah, mungkin pertanyaan saya adalah seberapa persen Bali siap untuk membuka diri? Kan kalau kita dengar dari Kementerian Pariwisata mulai akan dibuka di Oktober dan mungkin sudah akan diuji cobakan di sekarang ini sedang dipersiapkan beberapa kesiapannya. Bali sebagai hotel leisure, sementara Jakarta itu untuk bisnis hotel. Beberapa daerah di Jawa Timur pun sedang siap untuk reopening tanpa menunggu Jakarta siap dulu. Nah, kami sekarang sedang menghadapi pandemi. Kita dengar sekali bahwa kenaikan pasien positif ini meningkat tajam sekali. Dan ini tentu saja akan sangat berpengaruh pada banyak hal. Mungkin pertanyaan saya, kita selalu melihat kiblat sebagai Bali jadi tourism area ya. Pertanyaan saya mungkin yaitu berapa persen kesiapan Bali untuk membuka diri lagi. Tadi Gus Agung sudah menjawab kalau ada second wave will be that gitu. Tapi PR kita semua seluruh Indonesia, ini kan beban seluruh Indonesia ya. Bagaimana hal ini nggak terjadi. Cuma kalau dengan karakter masyarakat yang sulit sekali seperti ini, kita juga sedih gitu. Dan sementara banyak hal yang sedang dipersiapkan. Mungkin itu. Dan pertanyaan yang kedua mungkin lebih ke standar safety protokolnya ini sudah siapnya kapan? Kita tahu hari ini dari Kemenpar sudah mempersiapkan beberapa protokol untuk hotel, tapi itu pun sifatnya belum resmi. Apakah itu juga menjadi satu pembahasan juga? Itu saja sih, terima kasih. Oke, terima kasih. Kalau kita dibilang berapa persen siap, kita 100% siap, Mas. Kita lagi persiapan ini semua. Jadi, semua stakeholder kita sudah menyetor semuanya, SOP masing-masing. Dari 10 stakeholder, sudah 6 yang menyetor ke kita, dia udah. Dan itu nanti hasil itu kita akan kristalisasi lagi dengan kesehatan. Kita akan jadi akan melahirkan suatu protokol yang benar-benar bottom up ya, dari bawah. Karena teman-teman industri kan yang paling ngerti, paling tahu flow-nya gitu ya. Dari airport sampai dia pulang lagi itu teman-teman industri yang sangat tahu flow detailnya itu seperti apa gitu. Di bus seperti apa, guide-nya harus seperti apa, itu udah kita terima beberapa hari ini. Jadi beberapa persen kesiapannya kita sangat siap, karena kita kan memang orang industri, kita ngerti, teman-teman kita ngerti lah, apa yang harus disiapin, apa yang harus dijalanin, seperti itu. Nah, protokol itu kan namanya masih proses, kita akan siapkan secepatnya. Mudah-mudahan setelah Lebaran ini kita udah ready ya. Kita udah ready semuanya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau tadi Pak Gus Agung sebagai industri, kalau kami gini, dari industri mungkin siap ya Pak Bambang ya. Tapi untuk meyakinkan bahwa industri siap itu, di dalam bisnis ada namanya asesor Pak. Ada asesor atau audit ya. Misalnya di Nusa Dua, 22 hotel itu harus dicek satu-satu. Satu-satu dicek, oh saya siap, apa siapnya? Housekeeping-nya, food and beverage-nya, kemudian front desk-nya, siap nggak gitu. Semuanya dicek dulu, kemudian di tempatnya mall-nya di ITDC, kemudian juga di tempatnya restoran-restoran, itu mesti dicek dulu Pak. Industri bilang udah siap, tapi dari Kementerian Pariwisata, Dinas Kesehatan, pemerintah Provinsi Bali harus mengecek untuk meyakinkan setiap tadi yang dari mulai transportasi, food beverage, semua yang saya sampaikan tadi, itu
minimal ada asesor atau sertifikasi dari masing-masing itu, Pak. Kalau berapa persen saya belum, harus ngecek dulu, Pak. Tapi prosedur harus begitu, harus diakses. Gitu, Pak. Oke, bahwa nanti akan ada dulu ya, kalau mobil test drive dulu kan, atau disertifikasi dulu untuk bisa bilang siap atau tidaknya. Iya, ya standar COVID-19 lah. Ya. Mobil standar COVID-19, hotel standar COVID-19. Saya posisinya dua sisi. Ya. Kalau maunya sih jalan terus. Saya pengusaha juga. Ya. Hotel aja sebelahan sama Pak Gus Agung juga. Ya. Tapi memang kembali lagi, kalau kita melihat dari kenyataan yang ada kan begitu ya. Pertama, kalau kita menyatakan siap, pertama peraturan. Peraturan sudah ready apa belum? Syukurnya Perda sudah siap. Kan gitu ya, Perda sudah siap. Seakan diikuti oleh Pergub. Pergub ini adalah tentu mengambil daripada apa yang dikatakan oleh Gus Agung tadi. Ada 6 yang sudah nyetor misalnya ya. Jadi seandainya sudah total dari 10 itu sudah muncul, masuk, tentu Pergub akan jadi. Pergub jadi tentu ini memiliki kualifikasi daerah Bali yang disetujui oleh nasional, yang mungkin akan menjadi role model dari seluruh Indonesia. Nah inilah yang bisa kita katakan 50% dulu kalau sudah selesai ini. Setelah ini 50% selesai, baru kita menuju kepada masing-masing industri. Di situ kita melihat populasinya setelah itu kan begitu ya, populasinya bagaimana, yang mana yang siap seperti dikatakan oleh Pak Trisno tadi, ada asesor, saya kebetulan wakil ketua PHRI juga, kita pahami bahwa ada asesor untuk housekeeping ya segala macam itu semua ada. Nah ini dilengkapi dengan peraturan-peraturan yang sudah diakui ini, lalu kita baru jalan. Nah kalau kita mandang seperti ini, mungkin kita baru 25% kalau kita bicara. 25%. Niatnya sudah 100%. Keyakinan kami siap dengan hal seperti itu gitu loh. Jadi apapun standar yang diterapkan, diakui oleh dunia, kita pasti siap untuk itu. Karena kita nomor 1, kita destinasi wisata nomor 1 dunia gitu. Kan enggak setengah-setengah gitu. Bandingkan dengan di luar negeri pun mungkin dibandingkan dengan di Eropa, di Australia, mungkin kita lebih baik. Gitu. Itu saya kira. Dibuktikan juga kembali lagi, dibuktikan lagi dengan hasil yang kita terjadi saat ini gitu. Di mana terinfeksinya rendah, lalu kedua meninggalnya sedikit, sembuhnya tinggi, justru kita wisata kesehatan yang akan muncul. Ini salah satu yang harusnya jadi role model. Berarti siap menyusun protokolnya dulu. Iya, harus segera. Itu harus dipercepat, baru dilakukan uji. Saya kira pertengahan Juni harusnya sudah clear, termasuk itu. Berikutnya ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Diah Permana. Om Swastiastu, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Yang terhormat Pak Trisno, kemudian Pak Gung Adi, dan Pak Gus Agung, terima kasih banyak atas pencerahannya sore ini. Barangkali saya belum memperkenalkan diri ya, saya Diah Permana dari PT Melali Mais. Jadi saya mungkin salah satu pelaku pariwisata di Bali lah yang bergerak khusus dalam bidang Meeting Incentive Convention Exhibition atau MICE. Dari pembicaraan kita sore ini mungkin saya lebih banyak ingin menyampaikan sedikit kekhawatiran ya dari apa yang kita tahu, bahwa melihat ketaatan dari masyarakat kita yang sangat rendah ya. Jadi kepatuhan masyarakat atas himbauan dari pemerintah untuk keep distance, kemudian untuk memakai masker dan sebagainya. Kita bisa lihat juga bahwa di Jakarta dan di beberapa daerah di Jawa dan Sumatera itu mereka justru melakukan hal yang kurang sebenarnya sangat kontraproduktif dengan seharusnya kita jaga distance, tapi mereka justru berlomba-lomba ke pasar dan berbelanja tanpa memperlihatkan
rasa takut sedikit pun tentang COVID itu. Nah, ini barangkali harus kita lihat sebagai sesuatu yang nyata ada di depan mata, bahwa masyarakat kita seperti itu. Masyarakat kita sedikit ignoran ya, tidak patuh, kemudian mau enaknya sendiri. Jadi mereka tidak memperhatikan lagi himbauan-himbauan dari pemerintah. Jadi apapun yang pemerintah katakan atau lakukan, itu imbasnya sangat kecil secara keseluruhan bagi kondisi Indonesia. Nah, di samping itu, ketika kita mengatakan bahwa SOP dibuat, tinggal barangkali implementasikan, disosialisasikan. Nah, ini tentu akan membutuhkan waktu. Nah, berapa lama kita membutuhkan waktu untuk mensosialisasikan SOP yang sudah dibuat? Kemudian tentu akan ada atau harus ada koordinasi antar instansi sekarang. Instansi terkait untuk penyelenggaraan atau implementasi dari SOP ini. Jadi kekhawatiran saya justru jangan-jangan kita malah menjadi takut ya, karena kalau kita mendahulukan domestic market misalnya untuk datang ke Bali, Bali membuka diri, mendatangkan wisatawan domestik, kemudian wisatawan domestik sendiri perilakunya masih seperti itu. Karena Bali kan dianggap yang paling baik, yang paling mampu menjaga bagaimana menangani COVID-19 ini. Nah, lalu jangan-jangan kita malah menampung lebih banyak lagi orang yang bisa menginfeksi Pulau Bali terhadap COVID. Lantas bagaimana ketika kita membuka nantinya untuk wisatawan asing? Nah, itu apakah kita akan menjadi lebih siap, ataukah malah berbalik, akhirnya Bali menjadi salah satu destinasi yang lebih tercemar lagi, lebih terdampak lagi. Jadi mungkin mohon pencerahan dari bapak-bapak speakers, bagaimana kita harus menyikapi hal ini. Jadi yang saya utarakan sebenarnya lebih banyak kekhawatiran. Demikian, terima kasih banyak. Terima kasih. Sekarang kan sudah ada peraturan dari perhubungan ya, bahwa setiap orang yang masuk Bali itu harus swab. Mungkin itu juga hal yang bagus sekali ya. Itu akan sangat membantu kita dalam memfilter gitu. Di samping klaster itu tadi, jadi sebaiknya memang setiap orang yang ke Bali itu harus di swab. Dan kita juga akhirnya melihat bagaimana perkembangan di luar Bali itu bukan main ya, masih tetap ini ya, naik begitu pertumbuhan jumlah orang yang terdampak gitu. Mungkin karena nggak disiplin. Beda banget kalau di Bali masih lebih oke sih sebenarnya jauh ya dibandingkan di luar Bali. Saya takutnya kita tuh terlalu terlambat sembuhnya. Jadi kita terlalu lambat sembuhnya, terlalu lama kita bukanya, jadi lukanya semakin dalam karena krisis ekonomi ini bukan main. Bisa ditanyakan Pak Tris nanti. Beliau berteori semakin lama ini semakin sangat bahaya buat Bali. Sangat bahaya, kan? Begitu. Nah, jadi, tapi kita untuk membukanya juga harus perlu kehati-hatian. Seperti jangan sampai masyarakat itu melihat kita ceroboh. Kok belum punya sistem yang benar, sudah berani membuka, gitu. Dan sebenarnya, kalau memang domestik itu nggak aman untuk didatangkan, kita isolasi Bali aja. Taiwan itu market yang sudah ready loh, udah nggak ada case di situ, nggak ada second wave. Mereka menawarkan pingin datang ke Bali. Coba cek orang Australia menempatkan Bali sebagai the best island after COVID-19, begitu. Ya, orang Taiwan juga begitu, orang Hong Kong semua pada pingin datang ke Bali. Tapi ya begitu, kalau misalnya domestiknya kita nggak layak untuk kita bawa ke Bali, ya mungkin lompat ke market ke regionalnya, atau ke Asianya begitu. Mungkin Australia yang sudah sangat stabil, tapi dengan tentunya kita sudah mempunyai ini ya, sistem yang bagus juga di Bali. Mungkin itu. Jadi sekali lagi swab itu penting banget untuk memfilter dan sangat membantu untuk membatasi ya orang yang kena infeksi datang ke Bali. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan.